Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan, dalam saat teduh kita pagi ini melalui AMD. Mari kita awali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas, kesibukan kita, kegiatan kita, pekerjaan kita, dan sebagainya, kita awali bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan terlebih dahulu. Dan berharap melalui perenungan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan apa yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Sekarang kita akan pelajari apa saja yang dipersembahkan kepada Tuhan, yang perlu menjadi korban persembahan di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan. Apa saja nanti kita akan lihat. Kita hanya merenungkan ayat yang ke-6 saja. Nanti saudara dia akan bantu kita membaca ayat yang ke-6, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat rahmat-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk semua karya yang Tuhan anugerahkan dan berkat yang limpah sepanjang kami beristirahat. Hari ini berkati kami dengan firman-Mu. Dalam melalui firman-Mu kami mengerti apa yang harus kami bawa kepada Tuhan sebagai umat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan adik. Ulangan 12 ayat yang ke-6. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Kita sudah belajar dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, dan kita belajar bahwa Tuhan ingin supaya bangsa Israel fokus bukan di tempat-tempat korban persembahan dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi fokus kepada kemah pertemuan, tempat di mana umat memberikan korban persembahan, umat berjumpa dengan Tuhan, umat beribadah kepada Tuhan, karena Allah hadir di kemah pertemuan di ruang Maha Kudus. Awan kemuliaannya hadir di atas mersisit, dan Allah berfirman kepada umatnya secara khusus. Oleh karena itu kita belajar bahwa ayat 1 sampai dengan ayat 4 atau sampai ayat yang ke-7 nanti, ini fokus kepada hukum yang kedua, dan kita sudah belajar itu. Hukum yang kedua adalah jangan sujud menyembah kepada Allah lain kecuali Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang hari ini kita kenal dan kepadanya kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ayat yang ke-6 yang tadi dibaca oleh saudara Adi, kita menemukan berbagai macam persembahan yang perlu dibawa oleh umat kepada Tuhan. Ada beberapa. Mari kita coba lihat daftarnya, kita lihat satu demi satu, persembahan demi persembahan yang dicatat oleh Musa untuk bangsa Israel lakukan dan persembahkan kepada Tuhan ketika mereka sudah tiba di tanah Kanaan, di tempat di mana tabut perjanjian itu ditempatkan, di mana kemah pertemuan akan dibangun. Ada dua tempat. Yang pertama adalah Shilo. Shilo adalah tempat pertama kali kemah pertemuan itu didirikan.
kemah pertemuan berada, Shilo adalah pusat ibadah bangsa Israel pada masa itu. Ketika mereka sudah memasuki tanah Kanaan, Shilo adalah pusat peribadahan dari seluruh penjuru di mana bangsa Israel berada di tanah Kanaan. Maka mereka datang kepada Tuhan di Shilo. Mereka membawa persembahan-persembahan sebagaimana yang tertulis di ayat yang ke-6 ini kepada Tuhan. Yang kedua adalah Yerusalem. Setelah Daud menaklukkan beberapa suku yang lain, salah satunya suku Yebus, dan di sanalah kemudian istana dibangun, dan di sanalah kemudian bait Allah dibangun. Sekalipun tidak dibangun oleh Daud, tetapi tempat ditetapkan untuk dibangun bait Allah adalah di Yerusalem, di mana kemudian Salomo mendirikan bait Allah dan mendirikan kerajaan, istana kerajaan, dan di sanalah kemudian menjadi pusat pemerintahan kerajaan Israel sebelum terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Setelah bait Allah dibangun dan kemudian tabut perjanjian dipindahkan, lalu kemudian Yerusalem sampai hari ini menjadi pusat ibadah, menjadi pusat agama Yahudi, dan bahkan bukan hanya Yahudi, tapi juga menjadi pusat bagi agama Samawi, yaitu Yahudi, Kristen, dan juga Muslim atau Islam. Menjadi pusat tiga agama besar. Di sanalah bangsa Israel kemudian memfokuskan korban-korban persembahan mereka. Apa saja yang mereka bawa kepada Tuhan di tempat di mana kemah pertemuan itu berada, di tempat di mana tabut perjanjian itu berada, di tempat di mana bait Allah dibangun dan kemudian menjadi pusat peribadahan. Yang pertama dikatakan di ayat yang ke-6, kesanalah harus kamu bawa satu korban bakaran. Saudara, korban bakaran sebetulnya inilah dianggap sebagai salah satu cara umat Allah mendedikasikan hidupnya secara total, lengkap untuk Allah. Semua korban dibakar di hadapan Allah. Totalitas, tidak ada yang tersisa. Semua korban bakaran, semua dibakar di hadapan Tuhan tanpa sisa. Tidak ada yang diambil untuk dirinya sendiri. Total bagi Allah. Ada sebuah korban yang dipersembahkan secara total bagi Allah. Khusus hanya untuk Allah. Yang membumbung naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Korban yang harum, yang tak bercacat celah. Satu korban hanya untuk Allah. Korban bakaran. Yang dibakar habis tanpa sisa. Hanya untuk Allah. Saudara, dalam kehidupan kita, kalau kita melihat kitab Roma, Alkitab mengatakan persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Totalitas dalam kehidupan kita seharusnya menjadi korban yang hidup di hadapan Allah. Korban yang utuh, bukan korban yang sebagian. Jadi hidup kita harus secara total dipersembahkan kepada Allah.
Jangan sebagian, jangan seperempat, jangan setengah hati, seperempat hati, tapi utuh. Kenapa? Karena hidup kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus, bukan sebagian. Yang ditebus bukan hanya tangan kanan saja, tapi juga seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai telapak kaki kita. Sehingga kita ini adalah milik Allah. Dan sebagai milik Allah, maka harus dipersembahkan secara utuh kepada Allah. Totalitas kehidupan kita sebagai milik Allah harus secara utuh menjadi milik Allah. Kita bukan lagi milik dunia. Paulus berkata, hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam Kristus, bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Total milik Allah. Jadi harus dipersembahkan, menunjukkan sebuah dedikasi total tanpa batas, tanpa limit, total kepada Allah. Kalau saudara punya dedikasi total kepada Allah, maka kita harus mempersembahkan yang utuh kepada Allah. Tidak setengah, tapi total kepada Allah. Yang kedua adalah dikatakan, dan korban sembelihanmu. Ini menunjukkan seekor binatang yang sudah disembelih, lalu kemudian dicurahkan darahnya, dikorbankan darahnya, sebuah persembahan yang sebagian dibakar, sebagian dikonsumsi. Ini korban sembelihan. Ada bagian-bagian yang memang diperuntukkan para imam, tapi ada korban-korban yang secara khusus dipersembahkan kepada Allah. Korban sembelihan inilah yang kemudian di dalamnya ada korban penebusan dosa, ada korban keselamatan, korban ucapan syukur, dan lain-lainnya. Ini semua korban yang melibatkan darah yang ditumpahkan, dicurahkan. Disinilah orang yang berdosa membawa korban untuk disembelih, dan kemudian darahnya dipercikan untuk supaya mentahirkan, supaya dosanya diampuni melalui korban yang disembelih. Saudara, darah sebagai simbol penebusan. Kelak setelah peristiwa ketika Kristus mati di kayu salib, menjadi korban tebusan satu kali untuk semuanya. Satu kali dikorbankan, cukup untuk menebus dosa seluruh umat manusia di bumi. Kristus menjadi korban tebusan untuk menebus dosa saudara dan saya. Sehingga hari ini kita tidak perlu lagi menyembelih korban, menyembelih binatang untuk dikorbankan sebagai korban penebusan dosa, korban keselamatan, korban ucapan syukur yang melibatkan darah. Karena darah Kristus sudah membayar lunas hutang dosa saudara dan saya. Dia telah menebus kita, sehingga hari ini kita yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita telah diampuni dosanya, kita telah dibenarkan karena Kristus yang telah menjadi korban tebusan bagi saudara dan saya. Korban sembelihan, sehingga hari ini kita tidak perlu lagi membeli binatang atau memiliki binatang untuk dikorbankan kepada Allah. Yang ketiga dikatakan apa, saudara? Persembahan persepuluhanmu.
Pak, ini kan perjanjian lama, kita perjanjian baru. Ingat, hukum perjanjian lama ini tidak pernah dihapuskan, tapi digenapi di dalam Kristus, disempurna di dalam Kristus. Persepuluhan, saudara. Persembahan persepuluhan adalah cara bagi orang Israel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan memang secara khusus diperuntukkan untuk beberapa hal. Diperuntukkan untuk para imam yang memang tidak memiliki tanah pusaka. Lalu yang kedua, diperuntukkan bagi mereka yang yatim piatu, yang miskin, supaya rumah Tuhan selalu ada makanan. Dan setiap kali ada makanan, maka makanan itu bisa dinikmati oleh para imam, bisa dinikmati oleh para yatim piatu. Persembahan persepuluhan adalah persembahan yang diambil dari sesuatu yang pertama yang dihasilkan dari penghasilan pertama. Maka mereka mengambil 1/10 dari penghasilan mereka untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Persembahan persepuluhan. 1/10 adalah milik Tuhan. Tahukah saudara bahwa Yusuf itu mengambil 1/5 dari setiap tuaian gandum sepanjang 7 tahun lamanya. 1/5. Saudara bisa bayangkan 1/5 yang diambil sepanjang 7 tahun bisa mengcover kehidupan umat manusia untuk 7 tahun ketika masa paceklik tiba. Kekuatan 1/5 ini luar biasa. Oleh karena itu kalau kita bisa tabung 1/5, maka sebetulnya kita bisa mengcover kehidupan kita untuk jangka waktu yang panjang. Saudara, persepuluhan adalah persembahan yang diperintahkan oleh Allah melalui Musa agar itu dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka sudah tiba di tanah Kanaan. Saudara bisa perhatikan, persepuluhan ini dipersembahkan di mana? Persepuluhan ini dipersembahkan di rumah Tuhan. Persepuluhan ini dipersembahkan di mana? Di kemah pertemuan. Persepuluhan ini dipersembahkan ketika mereka datang beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu bawa persepuluhanmu kepada Tuhan. Di mana? Di rumah Tuhan. Di tempat engkau beribadah. Oleh karena itu persepuluhan harus dibawa ke rumah Tuhan. Konsep ini harus tertanam dalam hati kita. Jangan bawa, berikan persepuluhan tanpa saudara membawanya ke rumah Tuhan. Ini konsep Alkitab. Ada orang yang mungkin berpikir, ya persepuluhanku untuk ku persembahkan ke sana. Persepuluhanku untuk proyek A, persepuluhanku untuk proyek B, persepuluhanku untuk proyek C, persepuluhanku untuk kuberikan kepada yayasan sosial A, B, C dan seterusnya. Saudara, persembahan persepuluhan harus dipersembahkan ke rumah Tuhan. Kalau saudara ingin mendukung proyek A, proyek B, proyek C, ke yayasan sosial A, B, C, saudara, itu adalah bagian yang lain yang saudara bisa persembahkan dari di luar persepuluhan. Jangan gunakan persepuluhanmu untuk sesuatu yang lain kecuali saudara bawa ke rumah Tuhan. Yang keempat, dikatakan setelah persembahan persepuluhan, persembahan khususmu. Persembahan khusus, kalau saudara dalam bahasa Ibrani, maka ini disebut sebagai persembahan yang diangkat. Persembahan yang diangkat.
Ini menunjuk pada suatu pengorbanan di mana pada beberapa bagian binatang diangkat untuk dimakan oleh para imam. Jadi persembahan yang khusus, kita bisa membawa persembahan kita sebagai persembahan yang khusus. Untuk apa persembahan ini? Adalah persembahan khusus. Persembahan khusus untuk misi, persembahan khusus untuk diakonia, persembahan khusus untuk aktivitas kegiatan tertentu yang diangkat di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah persembahan khususku. Saya diajak berdiskusi oleh seorang teman. Pak Tro jadi pergi misi ke Kalimantan. Saya berkata, jadi Pak. Doakan saudara. Kalau memang Tuhan utus pergi ke misi, maka saya akan pergi ke misi. Dan saya akan angkat sebuah persembahan khusus untuk misi. Jadi ada persembahan khusus yang Tuhan taruhkan di dalam hati kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Yang kelima dikatakan di sini, setelah persembahan khusus, persembahan nazarmu, saudara. Seringkali kita bernazar kepada Tuhan. Bayarlah nazarmu, kata firman Tuhan. Saya akan melakukan itu, saya akan melayani pekerjaan Tuhan jika saya akan mempersembahkan seperti Yakub. 1/10 dari apa yang kau berikan akan kukembalikan kepadamu. Nazar, saudara. Dan Yakub membayar nazarnya setelah dia diberkati oleh Tuhan. Seringkali kita bernazar, tapi seringkali ketika sudah diwujudkan Tuhan, kita lupa nazar kita. Dulu kita mungkin bernazar untuk menyerahkan anak kita menjadi hamba Tuhan. Mungkin dulu kita pernah bernazar bahwa kalau Tuhan berkati usahaku, Tuhan berkati rumah tanggaku, Tuhan berkati pekerjaanku, maka saudara, nazar harus dibayar. Kalau saudara masih punya nazar dengan Tuhan, bayarlah nazarmu. Dan yang berikutnya dikatakan korban sukarelamu. Ini menunjuk pada kita bersyukur kepada Tuhan. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Orang yang mengalami kebaikan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan, telah diberkati oleh Tuhan. Maka mereka memberikan korban syukur secara sukarela kepada Tuhan. Dan persembahan-persembahan ini menjadi persembahan-persembahan yang dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita merasa diberkati, kita memberikan persembahan sukarela. Ada persembahan-persembahan sukarela yang kita berikan kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah persembahan anak sulung dari lembu sapimu, dari kambing dombamu. Ini juga menunjukkan bahwa yang sulung adalah milik Tuhan. Semua berkat dari yang sulung adalah milik Tuhan. Ada orang-orang yang memahami ini sehingga ketika dia bekerja untuk pertama kalinya, maka gaji pertamanya dianggap sebagai buah sulung. Maka gaji pertamanya dipersembahkan kepada Tuhan. Ada yang begitu. Tapi ada yang mungkin tidak tahu firman Tuhan ini. Dia tidak melakukan hal itu. Tapi setiap kali lembu sapi punya anak pertama, maka yang sulung itu dipersembahkan kepada Tuhan. Anak sulung juga adalah milik Tuhan. Jadi anak saudara yang sulung adalah milik Tuhan. Saudara, hal yang sulung perlu dipahami dengan baik. Ada hak kesulungan di sana. Ada berkat anak sulung di sana.
Oleh karena itu percayakan anak sulung saudara kepada Tuhan. Dan anugerah Tuhan beserta dengan mereka. Inilah kira-kira persembahan-persembahan yang kita bisa hidupi. Pak, bisa bangkrut kita. Saudara percayalah, tidak ada orang jadi miskin karena memberi persembahan kepada Tuhan. Tidak ada orang yang bangkrut karena dia memberi persepuluhan kepada Tuhan. Tidak ada orang yang meminta-minta hanya gara-gara dia memberikan persembahan khusus kepada Tuhan. Persembahan syukur kepada Tuhan. Tidak ada, saudara. Oleh karena itu mari kita belajar memberi persembahan terbaik kepada Tuhan. Pak, bukankah persembahan terbaik adalah hidup kita? Ya, hidup kita adalah milik Tuhan. Harus dipersembahkan sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau hidup saudara milik Tuhan, dari ujung rambut sampai telapak kaki, maka seharusnya yang saudara dan saya miliki juga adalah milik Tuhan, bukan? Wow, saudara jangan berpikir bahwa yang milik Tuhan adalah tubuh kita, hidup kita, harta kita bukan milik Tuhan. Wow, kalau saudara berkata, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena hidupku bukannya aku lagi, tapi hidupku adalah milik Kristus, maka segala sesuatu yang saudara miliki adalah milik Tuhan. Right? Betul? Ya, betul. Amin. Mari kita berikan persembahan kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara bisa belajar melatih diri saudara untuk belajar memberikan persembahan-persembahan sebagaimana bangsa Israel, supaya kita fokus kepada Allah, bahwa hanya Allah sajalah yang layak terima persembahan terbaik. Di mana? Di rumahnya, di tempat kediamannya, di baitnya yang kudus, ketika saudara beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar memberi persembahan kepada Tuhan. Dan kiranya setiap persembahan yang kami bawa kepada Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan anugerah Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat beraktivitas, selamat belajar memberikan persembahan terbaik kepada Tuhan. You are blessed.